Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanallah ilma lana ilma la 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil. Kita berjumpa dalam pembelajaran daring dalam materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu materi sejarah masa kanak-kanak Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Semoga kalian senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan senantiasa ditemani oleh keluarga kalian dalam pembelajaran. Bagaimana kabarnya anak-anakku MIL Karim? Sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita diawali dengan berdoa dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, setiap pembelajaran pasti ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran diharapkan siswa dapat memahami dan bercerita sejarah singkat masa kanak-kanak Rasulullah SAW, dan diharapkan memiliki kompetensi dasar atau kemampuan minimal yang dimiliki oleh siswa. Yang pertama, dapat mengetahui sejarah singkat masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dapat bercerita sejarah singkat masa kanak-kanak Rasulullah SAW. Sekarang amati gambar di bawah ini. Gambar apa ini? Seperti gambar peran ya. Kalian amati, nanti kalian setelah mempelajari materi ini disimak dan dipelajari dengan betul agar paham. Kalian akan mengerti maksud dari gambar ini dan akan bisa menjawab segala pertanyaan di bawah ini. Sekarang kita mulai dengan kelahiran orang yang terpuji. Di masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, keadaan di kota Mekah dalam bidang usaha dan perekonomian sudah cukup maju. Mereka suka berdagang hingga ke luar negeri. Ketika masyarakat Arab, khususnya penduduk kota Mekah, diberi kemudahan memperoleh uang, harta, sumber alam, ternak, barang, perniagaan, mereka ungkapkan rasa bahagia senangnya dengan cara-cara mengumbar hawa nafsu, foya-foya, sombong, dan menunjukkan rasa sukacita mereka dengan memberikan sesembahan kepada patung berhala mereka. Beliau dilahirkan dalam keluarga bangsawan Quraisy yang sangat dihormati dan disegani. Kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib adalah bangsawan Quraisy yang dipercaya oleh kaumnya untuk menjaga Ka'bah, sebuah tugas yang terhormat bagi kaum Quraisy pada waktu itu. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Muhammad lahir dari keluarga miskin, harta tetapi kaya dalam akhlak dan budi pekerti. Muhammad SAW adalah cucu Abdul Muthalib yang tergolong keluarga terhormat dan sangat disegani. Raja Abraham yang hendak menghancurkan Ka'bah, tetapi atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasukan tersebut hancur karena dihujani batu atau kerikil panas
yang dibawa segerombolan burung yang datang terbang berbondong-bondong. Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, menceritakan bahwa waktu melahirkan dia tidak merasakan sakit sebagaimana biasanya orang melahirkan. Pada waktu Aminah melahirkan, Abdul Muthalib sedang berada di Ka'bah. Ketika dikabarkan bahwa cucu yang dinantikan telah lahir, Abdul Muthalib segera mendatangi rumah Siti Aminah. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW di awal pengasuhan, dia sangat bangga dan bergembira dengan lahirnya cucu yang dinantikan itu. Abdul Muthalib pun membawa cucunya itu tawaf, yaitu keliling Ka'bah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad SAW pun demikian. Setelah dilahirkan oleh ibunya, beliau disusui oleh Suwaibah al-Aslamiyah selama 3 hari. Sesudah penyusuan ibu beliau, Suwaibah adalah pelayan paman Nabi yang bernama Abu Lahab. Kemudian Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, kabilah Hawazin. Tempat tinggalnya tidak jauh dari kota Mekah. Di perkampungan Bani Sa'ad inilah Nabi Muhammad SAW diasuh dan dibesarkan. Melalui pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Nabi Muhammad berada dalam asuhannya, binatang ternaknya berkembang dengan baik. Tanaman kebun dan sayurannya pun subur, penghidupannya makmur, air susunya menjadi banyak sehingga anaknya tidak merasa kelaparan lagi, dan Halimah pun menjadi gemuk dan sehat. Halimah telah mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebab memelihara Nabi, Halimah sangat menyayangi Muhammad seperti menyayangi anak sendiri. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan Siti Aminah. Setelah sampai waktu 2 tahun berikutnya, terpaksalah Halimah menyerahkan Muhammad kepada Siti Aminah, walaupun hatinya masih berat juga terpisah dengan Muhammad. Beliau mengajukan usul lagi seperti dahulu. Halimah merasa malu terhadap Siti Aminah, dan Halimah selaku seorang ibu dapat pula merasakan perasaan yang terkandung pada diri Siti Aminah yang sudah tentu pula sangat merindukan anaknya untuk tinggal bersama. Semenjak itu tinggallah Muhammad bersama ibunya. Sesudah Muhammad berusia kira-kira 6 tahun atau setahun kemudian, beliau dibawa oleh ibunya ke Madinah bersama-sama dengan Ummu Aiman. Maksud membawa Nabi ke Madinah ini pertama untuk memperkenalkan ia kepada keluarga nenek Bani Najjar, dan kedua untuk berziarah ke makam ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kemudian diperlihatkan kepadanya rumah tempat ayahnya ketika dirawat di waktu sakit sampai meninggal dan pusaran tempat ayahnya dimakamkan. Betapa sedihnya Nabi Muhammad SAW menghadapi musibah atas kematian ibundanya. Baru beberapa hari saja ia mendengar keluhan ibunya atas kematian ayahnya yang telah meninggalkan sewaktu Nabi Muhammad SAW masih dalam kandungan. Sekarang ibunya telah meninggal pula di hadapan matanya sendiri. Akibatnya dalam usia 6 tahun ia tinggal sebatang kara menjadi seorang yatim piatu. Sekarang Nabi yang keempat, Nabi Muhammad dalam asuhan Abdul Muthalib. Nabi Muhammad SAW ayahnya bernama Abdullah. Ayah dari Abdullah bernama Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW. Itu sangat sayang kepadanya. Kasih sayang yang diberikan oleh kakeknya, Nabi Muhammad SAW merasa terhibur.
dan dapat merupakan kemalangan nasibnya terhadap kematian ibunya. Keadaan ini tidak lama berjalan, sebab baru saja berselang 2 tahun ia merasa terhibur di bawah asuhan kakeknya. Akan tetapi kakeknya yang baik hati itu meninggal pula dalam usia 80 tahun. Nabi Muhammad SAW ketika itu baru berusia 8 tahun. Sekarang yang kelima, Nabi Muhammad dalam asuhan Abu Thalib. Abu Thalib termasuk paman Nabi yang punya anak banyak, dan penghidupannya termasuk orang yang agak kurang mampu atau miskin. Nabi Muhammad SAW di waktu kecil suka mengembala kambing kepunyaan orang-orang Mekah. Dengan mendapat upah, dengan upah tersebut cukup bagi beliau untuk bisa hidup dengannya. Berniaga atau berdagang adalah pekerjaan sehari-hari Abu Thalib. Kemana saja dia berjalan sering diikuti oleh Nabi. Bahkan ketika Abu Thalib pergi berdagang ke negeri Syam, Nabi diajak menyertainya. Waktu itu Nabi berusia 12 tahun. Sejak itulah Nabi Muhammad SAW mulai belajar berniaga. Sekarang rangkuman agar kalian memahami pembelajaran ini dan diharapkan kalian bisa hafal setelah merangkum atau menghafalnya. Rangkuman: kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menciptakan perubahan. Rasulullah Muhammad SAW lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi. Keadaan masyarakat Mekah menjelang hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, akhlak atau tingkah laku dan iman mereka sangat jauh menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dibawa oleh para nabi terdahulu. Nabi diserahkan oleh ibunya kepada seorang wanita Badiah yang bernama Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad kabilah Hawazin untuk disusui sesuai dengan tradisi masyarakat Arab. Nabi Muhammad SAW dan ibunya tinggal di Madinah kurang lebih 1 bulan. Ketika akan kembali ke Mekah dan baru sampai di kampung Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit sehingga meninggal dan dimakamkan di sana. Sekarang tugas mandiri yang harus kalian kerjakan. Yang pertama, 1. Tulislah awal peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW dan apa yang dilakukan Abdul Muthalib atas kelahiran cucunya. Yang kedua, bagaimana keadaan kehidupan Halimatus Sa'diyah sebelum dan sesudah merawat Nabi Muhammad SAW. Jelaskan. Yang ketiga, sebutkan nama-nama orang yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat, bagaimana tradisi masyarakat Arab khususnya bangsawan saat memiliki bayi. Dan yang kelima, untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia. Saya kira pembelajaran hari ini cukup. Sekian, kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga kalian dapat memahami atau mengetahui sejarah Nabi Muhammad SAW masa kanak-kanak, dan diharapkan kalian dapat mencontoh suri tauladan beliau, seorang Nabi utusan Allah. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.